Shalom, selamat hari Rabu, ibu-ibu, wanita Deborah, wanita-wanitanya Allah yang diberkati Tuhan. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Saya berharap ibu-ibu semua dalam keadaan baik, sehat, tak kurang satu apapun, sehingga suatu hari nanti kita akan dapat kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah di rumah Tuhan. Tentu ibu-ibu sudah kangen ya, sudah rindu untuk kita boleh berbakti bersama-sama di rumah Tuhan, saling menyapa satu dengan yang lain dan saling memberkati satu dengan yang lain. Ibu-ibu, beberapa bulan ini karena terdampak COVID-19 itu membuat perekonomian kita menjadi berhenti, usaha kita berhenti, perdagangan kita berhenti, bahkan pekerjaan kita juga berhenti. Tapi berita baiknya ibu-ibu, kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Dunia boleh berubah, tapi kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin ibu-ibu, tetap kuat dan tetap semangat ya ibu-ibu. Sharing firman Tuhan sore hari ini saya beri tema janji Allah bagi orang percaya. Kita akan melihat di dalam Yosua 23 ayatnya yang ke-14 bagian B. Yosua 23 ayat 14 bagian B, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Pasti semua orang pernah menerima janji, ataupun kita pernah berjanji kepada orang lain. Bagaimana ibu-ibu? Banyak dipenuhi atau banyak tidak ditepati janji-janji itu? Mungkin ada yang kecewa karena janjinya banyak diingkari. Tapi kita juga membuat kecewa orang lain karena janji kita yang tidak kita tepati. Tapi tadi ayat yang kita baca berkata bahwa janji Tuhan kepada kita tidak satu pun yang tidak akan dipenuhi. Semua janjinya akan digenapi oleh Tuhan. Dan janji Tuhan itu adalah janji yang dapat dipercaya ibu-ibu. Kurang lebih ada 33.000 janji-janji Allah di dalam Alkitab. Dan tidak ada satupun itu yang tidak akan dipenuhi. Sungguh luar biasa Allah kita. Allah kita di dalam nama Yesus itu Allah yang sungguh ajaib dan luar biasa. Dan janji itu adalah untuk kita semua. Dan itu berlaku seumur hidup kita. Luar biasa ibu-ibu, kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya kita mengalami dan menikmati janji-janji Allah itu dalam hidup kita. Karena untuk menikmati janjinya ada bagian yang harus kita lakukan atau ada bagian yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita lihat di dalam Yosua 23 ayatnya yang ke-6. Yang pertama, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang pertama, supaya kita mengalami janji Tuhan, memelihara dan melakukan firman Tuhan. Memelihara dan melakukan firman Tuhan. Kata-kata tadi, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan. Itu berarti ada sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Itu sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Butuh perjuangan, butuh usaha untuk melakukannya, bahkan butuh penyangkalan diri kita. Kita tahu ya ibu-ibu, saat-saat ini banyak orang tuh yang hafal ayat secara luar biasa ya. Ngerti ayat secara ada di kitab apa, ada di pasal berapa, luar biasa, dan itu sangat bagus sekali. Tapi terkadang ibu-ibu, orang itu lupa untuk mempraktekkan firman Tuhan itu dalam hidupnya. Dan firman Tuhan
mengingatkan kepada kita semua supaya kita jangan hanya sekedar menyimpan atau memelihara, sekedar tahu saja, tapi mari kita juga akan melakukannya di dalam hidup kita. Orang yang sungguh-sungguh menjaga dan melakukan firman Tuhan itu hidupnya akan dibawa ke jalan yang lurus, hidupnya akan dibawa ke jalan yang benar, hidupnya akan hidup yang takut akan Tuhan, tidak mudah untuk menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan orang-orang yang demikian, orang-orang yang taat, dialah yang akan menerima dan menikmati janji-janji Tuhan. Contoh dalam Alkitab ada beberapa contoh janda Sarfat. Ibu ini pada waktu itu sedang mengalami kekurangan. Dia mengalami keterbatasan. Dia bahkan terancam kelaparan lalu dia mati. Tapi ketika Elia datang, dia mau mendengarkan kata-kata Elia dan yang penting dia mau melakukan apa yang Elia katakan. Dia mau mengutamakan Tuhan lebih daripada dirinya sendiri. Dan janji Tuhan pun dia alami. Minyak dalam buli-buli dan tepung yang segenggam itu tidak habis-habis untuk dia bisa hidup yang cukup lama. Contoh yang lain, Ishak di dalam Kejadian 26. Ishak pada waktu itu negerinya mengalami masa-masa kekurangan, masa-masa kelaparan, masa-masa yang sulit dan sukar. Tapi ayat yang ke-12 di dalam Kejadian itu dikatakan, Ishak pada waktu itu dia menabur. Pada masa sulit, pada masa sukar, menabur itu sungguh tidak mudah ibu-ibu. Sungguh situasi yang sangat sulit, tapi Ishak tetap melakukan. Dan dia nikmati janji Tuhan. Dia diberkati secara berkelimpahan. Tahun itu juga berkatnya 100 kali lipat. Dia menjadi orang yang kaya, bahkan kian lama kian kaya, sangat kaya. Berkat Tuhan boleh dia nikmati. Ibu-ibu, di tengah-tengah situasi ekonomi yang sulit seperti saat-saat ini yang sedang kita alami, bisa membuat orang itu jalannya menyimpang, bisa membuat orang menghalalkan segala cara, bisa membuat orang menjadi tidak jujur, bertindak curang dan lain-lain. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan dalam hidupnya, jalannya akan tetap lurus, dia tetap akan hidup benar, dan dialah yang berhak menerima dan menikmati janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, supaya kita menikmati janji Tuhan, Yosua 23 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Yang kedua adalah harus selalu berpaut. Berpaut itu bergantung. Saya mengartikan di sini berpaut atau bergantung itu adalah percaya penuh kepada Tuhan. Seseorang yang bergantung atau berpaut kepada sesuatu atau seseorang, orang tersebut harus percaya penuh kepada sesuatu atau seseorang di mana dia bergantung. Tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh bimbang. Karena kalau ragu-ragu, maka dia bisa jatuh. Dia bisa terjatuh karena dia kurang percaya. Ibu-ibu, saya beri contoh, kalau kita akan naik pesawat, tentu kita sudah percaya penuh kepada pilot pesawat tersebut. Padahal kita tidak pernah tahu pilot itu sudah berapa lama pengalamannya, dia sudah tua atau masih muda, dia sedang ada masalah atau sedang tidak ada masalah. Kita tidak pernah tahu. Tetapi kenapa kita berani naik pesawat tersebut? Karena kita percaya penuh kepada pilot tersebut. Ibu-ibu, kalau kepada manusia yang sangat terbatas, yang janjinya sering meleset, yang janjinya sering tidak ditepati,
yang sering menunda, sering mundur, sering ingkar kepada manusia yang begitu kita bisa percaya, terlebih kepada Tuhan. Kita harus percaya penuh. Tuhan yang tidak terbatas, Dialah pemberi janji, Dialah Allah kita, sumber kekuatan kita. Kita harus percaya penuh. Mungkin waktu Tuhan tidak sama dengan keinginan kita. Keinginan kita harus saat ini, tapi Tuhan berkata, tunggu, belum saatnya, belum waktunya. Kita lihat contohnya di dalam Roma 4 ayat yang ke-20 dan 21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham pada waktu diberi janji oleh Tuhan, dia berumur 75 tahun. Janjinya adalah keturunanmu akan seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Sudah berumur 75 tahun. Dan Abraham harus menunggu untuk waktu yang begitu lama, 25 tahun, pada umur 100 tahun baru Allah itu menggenapi janjinya. Tapi Abraham tidak pernah bimbang, tidak pernah ragu. Dia tetap percaya bahwa Allah itu akan menggenapi janjinya. Itu sebabnya Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Tidak ada di dalam Alkitab yang selain Abraham yang dikatakan dia sebagai sahabat Allah. Ibu-ibu, masalah persoalan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saat-saat ini, mari kita pegang janji Tuhan, kita imani janji Tuhan dalam hidup kita, dan lakukan bagian kita, maka Tuhan pun akan melakukan bagiannya, yaitu menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Yang ketiga, supaya kita menikmati janji Tuhan. Yosua 23 ayatnya yang ke-11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Mengasihi Tuhan dengan tekun, saya mengartikan sebagai setialah kepada Tuhan. Setialah kepada Sang Pemberi janji. Setialah kepada Allah kita yang memberikan janji itu kepada kita. Kesetiaan, kata kesetiaan hari-hari ini ibu-ibu mungkin sesuatu yang langka, sulit ditemukan, sulit untuk mencari orang yang setia hari-hari ini. Tapi setia pada masa-masa yang sulit dan penuh tantangan seperti saat-saat ini tentu bukan sesuatu hal yang mudah, hal yang gampang ibu-ibu. Contohnya, apakah kita juga setia beribadah meskipun ibadah kita dilakukan secara online seperti saat-saat ini? Meskipun Bapak Ibu Gembala, pengurus-pengurus, staf hamba-hamba Tuhan tidak bisa mengecek apakah kita beribadah atau tidak, tapi saya sangat berharap ibu-ibu supaya ibu-ibu tetap setia mencari Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, karena kepada orang yang setia janjinya itu akan digenapi. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, ayat yang sangat sering kita baca. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibu-ibu, kalau kita setia, salah satunya adalah setia beribadah. Hal ini berguna karena mengandung janji. Janjinya bukan hanya untuk yang akan datang, kita akan dibawa masuk surga. Bukan ibu-ibu, tapi janji diberkati, janji penyertaan, janji perlindungan akan kita nikmati. Sebagai ayat yang terakhir, Bilangan 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak
menepatinya. Mungkin manusia sering lupa kalau dia pernah berjanji. Mungkin manusia inginnya tidak menepati, lalai akan janjinya. Tapi Dia, Allah kita itu tidak pernah lupa akan janjinya. 3 hal bagaimana supaya kita mengalami janji Tuhan. Yang pertama, memelihara dan melakukan firman Tuhan. Janjinya akan diberikan kepada orang yang taat, yang tidak hanya tahu ayat, hafal ayat, tapi lupa melakukan, tapi dia mempraktekkan dalam hidupnya. Yang kedua, percaya penuh kepada Tuhan, bergantung sepenuh kepada Tuhan, tidak bimbang, tidak ragu. Dan yang ketiga, setialah senantiasa kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, mari kita setia. Situasi, kondisi boleh berubah-ubah, tapi biarlah hati kita tetap setia kepada Tuhan. Hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Tetap semangat ibu-ibu, Tuhan memberkati. Amin. Bapa di dalam surga, kami menyadari Tuhan kalau kami sangat terbatas. Itu sebabnya kami mohon Roh Kudus, Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi kemampuan supaya kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami boleh percaya dengan segenap hati kepadamu, dan kami boleh setia senantiasa hanya kepada Tuhan. Biar kami boleh menikmati janji-janji Tuhan, biar kami boleh mengalami setiap janji-janji Tuhan itu dalam hidup kami. Tuhan, berkati setiap ibu-ibu wanita Deborah, bahkan setiap pribadi yang ikut beribadah dan menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, supaya kami boleh senantiasa hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Yang ada kesulitan-kesulitan, Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.